Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan sedikit materi tentang cara mudah memahami PPN. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal sebagai moderator sekaligus pemateri, Alpais sebagai pemateri, Abdul Hakim sebagai pemateri, Muhammad Ridho sebagai pemateri, Muhammad Khair sebagai pemateri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Alpais. Kepada teman kami Alpais, kami persilahkan. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah suatu jenis pajak konsumsi yang dipungut pajak pada setiap transaksi jual beli barang, atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Artinya, PPN merupakan sebuah pajak yang dipungut atas setiap pertambahan nilai karena pemakaian faktor-faktor produksi dari pengusaha kena pajak atau PKP yang menjalankan produksi, menyediakan hingga memperdagangkan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Selanjutnya yaitu pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dilakukan oleh PKP. Pihak yang berhak memungut PPN adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. PKP bisa orang pribadi maupun badan yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari 4,8 miliar per tahun. Hal tersebut sesuai dengan PMK nomor 197/PMK 03 2013. Bagi pengusaha yang pendapatannya masih belum mencapai 4,8 miliar, maka tidak wajib menjadi PKP. Namun, pengusaha itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam PPN, dikenal juga istilah pajak keluaran dan pajak masuk. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut saat PKP menjual barang kena pajak, atau BKP jasa kena pajak JKP. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan ketika PKP memperoleh BKP atau JKP. Pelaporan PPN dilakukan oleh PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Beberapa jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN diantaranya itu bagi berikut. Yang pertama, berupa hasil pengeboran atau pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang berupa kebutuhan pokok yang amat sangat dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Seperti makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, usaha emas, tangan, dan Tarif perak PPN. berharga. Dalam rancangan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN resmi naik menjadi 11%, di mana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan ini sudah diterapkan sekarang, yang mana penerapannya dimulai dari tanggal 1 Maret 2022 lalu. Kemudian upaya dari penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi Undang-Undang Perpajakan yang tercantum dalam rancangan Undang-Undang HPP, di mana nilai pajak diputuskan naik secara bertahap, mulai dari 11% sampai 15%. Adapun tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Yang pertama, tarif umum, yaitu tarif 11% yang sudah berlaku sekarang ini, dan tarif PPN 12% yang akan mendatang, dan begitu juga kenaikannya 1% selanjutnya yang terjadi 5 tahun setelahnya. Yang kedua, tarif khusus. Tarif ini yang berfungsi untuk kemudahan dalam pungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu. Diterapkan
tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PKM. Cara menghitung PPN, adapun contoh kasus dalam menghitung PPN terutang guna memahami lebih lanjut dalam menggunakan rumus tersebut. Misalnya PT Gudang Garam merupakan PKP yang melakukan penjualan kepada PT Sampurna dengan harga 50 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah tarif PPN senilai 10% dikalikan dengan 80 juta sama dengan 8 juta, sehingga PPN senilai 8 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut oleh PT Gudang Garam dari PT Sampurna adalah 8 juta. Selanjutnya, adapun dasar hukum dalam pengenaan PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 42/2020. Undang-undang tersebut sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN, baik objek, tarif, sampai dengan tata cara penyetoran dan pelaporan. PPN diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dapat dikenakan apabila 1. Penyerahan BPKB dilakukan di dalam pabean oleh pengusaha. 2. Impor BKP. 3. Penyerahan JKP dilakukan di dalam pabean oleh pengusaha. 4. Adanya pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar dan dalam pabean. 5. Ekspor BKP berwujud dari PKP. 6. Ekspor BKP tidak berwujud dari PKP. 7. Ekspor JKP oleh PKP. Objek PPN. Berikut ini objek-objek yang dikenakan PPN. Yang pertama, penyerahan BKP atau jasa JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP. Yang terakhir, ekspor JKP dan PKP. Berikut adalah mekanisme PPN. Yang pertama, pengusaha kena pajak menambahkan PPN terhadap barang kena pajak yang dibeli oleh wajib pajak dan harus memberikan faktur sebagai bukti. Yang kedua, tarif PPN tertuang dalam faktur tersebut adalah pajak keluaran bagi PKP penjual barang kena pajak. Yang ketiga, PPN bersifat pajak yang dibayar di muka selama PKP menjalankan aktivitas usahanya. Yang keempat, bila ditemukan perbedaan di mana pajak keluaran lebih besar daripada masukan, maka wajib disetorkan kepada kas negara. Jika sebaliknya, maka selisih tersebut bisa dimasukkan dalam kompensasi pajak berikutnya. Yang kelima, SPT masa PPN wajib disampaikan oleh PKP di setiap bulannya. Kesimpulan, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Tarif PPN sebesar 10%. Cara menghitung PPN. Tarif PPN kali DPP atau 10% kali DPP. Demikianlah ulasan tentang PPN, tarif objek, cara menghitung PPN, dan contoh kasusnya. Sekian yaitu penjelasan singkat dari kelompok kami, kelompok 6, mengenai cara mudah memahami PPN. Jika masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.